Hai, I'm Karini. Pernah gak ya kamu merasa ya udah kerja keras setengah mati ya, selalu berusaha setia, jujur, dan sabar ya, tapi kok rasanya usaha kamu kayak nggak kelihatan sama orang lain? Atau mungkin kamu lagi merasa serba salah karena di satu sisi pengen banget rehat ya, tapi di sisi lain ada rasa takut tertinggal kalau berhenti sejenak ya. Kalau kamu ya bersiok kerbau ya, atau setidaknya memang punya karakter yang suka kerja diam-diam dan mikirin orang lain ya, perasaan itu wajar banget ya. Seringkali kita terjebak dalam pikiran bahwa kerja keras saja sudah cukup ya, padahal ada kalanya energi alam di sekitar kita lagi minta kita buat berubah cara mainnya ya. Nah, di bulan Agustus tahun 2026 ini ya, ada perpindahan energi yang menarik banget ya buat kita pelajari bersama ya. Insight pertama ya, soal perubahan ritme energi di bulan ini ya, di minggu pertama Agustus ya, dinamika energinya memang terasa sangat lambat ya dan memancing emosi ya, karena masih ada sisa-sisa benturan energi dari bulan sebelumnya ya. Banyak dari kita mungkin merasa mudah lelah ya, atau gampang salah paham ya, tapi masuk pertengahan bulan ya, energinya berubah total ya. Elemen tanah dasar ya yang dimiliki syok kerbau mulai melahirkan elemen logam ya. Artinya ini adalah momentum emas buat berekspresi ya, mengeluarkan ide dan menunjukkan hasil kerja keras kamu ke permukaan ya. Jadi kalau di awal bulan rasanya berat ya, jangan buru-buru patah semangat dulu ya, tunggu sampai pertengahan bulan ya. Kamu pernah merasakan hal yang sama ya? Suka buru-buru menilai satu bulan bakal berantakan ya, hanya karena minggu pertama itu terasa berat ya. Kemudian insight kedua ya, ini tentang pola kerja dan finansial ya. Karakter kerbau itu kan terkenal setenang dan sekuat batu ya, kerja diam-diam, gak suka cari perhatian ya. Tapi di bulan ini ya, strategi itu justru perlu sedikit digeser ya. Energi bulan ini sangat mendukung keberanian untuk tampil ya. Rezeki dan pengakuan karir ya justru datang saat kamu berani bicara ya, berani mengajukan diri dalam proyek ya, dan berani menunjukkan pesona branding kamu ya. Orang tidak akan tahu seberapa berharganya ide kamu kalau kamu cuma menyimpannya sendiri di dalam kepala kan. Pernah nggak kamu merasa sungkan untuk sekedar minta hak ya, untuk atau memamerkan pencapaianmu sendiri ya? Nah, di pertengahan Agustus ini ya, saatnya menepis rasa ragu itu ya. Tapi ingat ya, karena energi ekspresi ini sangat kuat ya, godaan untuk belanja barang-barang demi kepuasan gengsi itu juga ikut naik loh. Jadi kunci keuangannya simple ya, berani tampil di karir ya, tapi tetap disiplin dan tenang dalam mengelola dompet ya. Insight ketiga ya, soal relasi dan kesehatannya di tahun kuda api ini ya, ada potensi gerakan halus dalam komunikasi ya, terutama kalau kamu berhadapan dengan orang yang karakternya sangat cepat atau impulsif ya. Kesalahpahaman kecil bisa gampang meledak kalau ditahan ya. Maka dari itu ya, kuncinya adalah komunikasi jujur dan terbuka, langsung klarifikasi tanpa perlu pakai drama ya. Dari sisi tubuh ya, karena elemen logam dan tanah lagi sama-sama bekerja keras ya, kamu perlu ekstra menjaga pola tidur dan pencernaan ya. Jangan sampai kerja keras kamu malah mengorbankan kesehatanmu sendiri ya. Kamu sedang ada di titik yang lelah fisik juga nggak sekarang? Dan ini ya, baru gambaran umumnya secara garis besar ya. Versi yang lebih spesifik dan dihitung ya, khusus berdasarkan elemen tahun kelahiran kamu sendiri ya, seperti kerbau kayu, api, tanah, logam, atau air ya, ada dibahas jauh lebih detail di ibu ya. Nah, karena topik ramalan dan masa depan seringkali bikin pikiran kita tegang atau cemas ya, mari kita rileks sebentar ya. Sekarang ya, coba ikutin aku sebentar ya, coba duduk yang nyaman ya, pejamkan mata kalian kalau perlu ya. Coba rasakan, ada perasaan apa yang sedang muncul ya waktu kamu memikirkan rasa takut yang tidak diakui, rasa lelah karena harus terus kuat, atau kecemasan soal masa depanmu. Apakah itu rasanya berat, rasa khawatir, atau rasa lelah yang menumpuk? Apapun yang muncul, biarkan saja ya apa adanya ya. Kamu tidak perlu mengubah apapun ya, hanya menyadarinya ya kalau perasaan itu ada di sana. Sekarang ya, bisakah kamu mengizinkan perasaan lelah dan khawatir itu ada? Hanya untuk saat ini saja. Dan kalau kamu mau ya, bisakah kamu membiarkannya pergi sedikit saja ya? Lepaskan perlahan. Sekali lagi ya, coba rasakan kalau ada sisa rasa ragu pada kemampuan dirimu sendiri ya.
Bisakah kamu menerima bahwa rasa ragu itu wajar? Dan maukah kamu mengizinkannya untuk terlepas? Keluar bersama embusan napasmu. Satu kali lagi ya, rasakan kebingungan atau ketakutan akan hal-hal yang belum terjadi ya. Bisakah kamu membiarkan rasa takut itu melunak ya, dan melepaskannya perlahan-lahan? Kamu tidak harus menyelesaikannya semua hari ini ya, cukup satu pelepasan kecil ya sudah cukup untuk membuka ruang baru yang lebih tenang di hatimu ya. Semua rasa cemas, lelah, dan rasa takut tidak dihargai yang kita bahas di awal tadi ya, sebenarnya adalah sinyal ya, bahwa kamu sudah berjuang sangat baik ya. Kamu tidak perlu membawa semua beban itu sendirian ya. Pahami ritmemu, tahu kapan harus bertahan ya, dan tahu kapan waktunya kamu boleh berdiri tegak untuk bersinar ya. Aku hari ini ya, dan jika kamu masih penasaran dengan pembahasan ini ya, aku sudah menyiapkan beberapa tulisan untuk menemani perjalananmu ya. Kamu bisa menemukannya melalui tautan di deskripsi ya. Terima kasih sudah hadir hari ini ya. Salam hangat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya.